Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi dengan judul Ketika Bumi Berhenti Berputar. Sebelum materi dimulai, mari kita bersama berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Makna hari akhir. Umat Islam harus meyakini adanya hari akhir. Percaya kepada hari akhir atau hari kiamat merupakan rukun iman kelima. Nah, apa yang dimaksud dengan hari kiamat? Apakah Al-Quran menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat? Sikap apa yang seharusnya dilakukan seorang muslim menghadapi hari kiamat? Kita akan mempelajari tentang semua itu pada bab ini. Ayo kita pelajari dengan seksama. Beriman pada hari akhir. Nah, hari akhir atau hari kiamat merupakan peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dan segala isinya. Tidak ada satupun yang bisa selamat ketika hari itu terjadi. Sekalipun manusia membuat tempat persembunyian di bawah tanah atau membuat benteng yang kokoh, tidak ada satupun yang bisa lolos darinya. Nah, beriman pada hari akhir. Dari kata iman, iman itu artinya percaya. Nah, beriman pada hari akhir adalah percaya dan menganut sepenuh hati akan datangnya hari akhir. Kita harus meyakini bahwa suatu saat semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala seperti bumi, matahari, dan seisi alam semesta ini akan dihancurkan dengan kehancuran yang dahsyat. Jenis dan tanda-tanda hari akhir. Nah, hari akhir atau hari kiamat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kiamat sugro atau kiamat kecil, dan yang kedua kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat sugro atau kiamat kecil. Kiamat sugro artinya yaitu berakhirnya kehidupan seorang atau sebagian makhluk hidup, seperti kematian seorang dan bencana alam yang terjadi. Kiamat sugro ini pasti terjadi pada setiap makhluk sesuai dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu kiamat kubro atau besar. Kiamat kubro adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Tidak ada makhluk hidup satupun yang tersisa. Kiamat kubro juga dapat diartikan sebagai hari berakhirnya semua kehidupan makhluk di alam semesta ini. Nah, biasanya kiamat kubro ini akan terjadi setelah malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama. Tanda-tanda kiamat kecil. Nah, tanda-tanda kecil dari kiamat itu sendiri, 1. Munculnya berbagai fitnah. 2. Bermunculnya nabi palsu. 3. Kebohongan dan kesaksian palsu. 4. Banyak riba. 5. Anak yang durhaka kepada orang tuanya. Selanjutnya, tanda-tanda besar dari kiamat. 1. Terbitnya matahari dari sebelah barat. 2. Penampakan Dajjal. 3. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. 4. Turunnya Imam Mahdi. 5. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. 6. Kemunculan binatang melata di bumi. 7. Munculnya dukhon atau awan debu, asap di timur dan barat. 8. Terjadinya gerhana di timur, barat, dan jazirah Arab.
Berikutnya, kejadian hari akhir. Nah, pada saat terjadinya hari kiamat, roh manusia akan mengalami perjalanan panjang. Manusia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika di dunia. Ada beberapa tahapan di akhirat yang akan dilalui manusia untuk menerima balasan dari amal ibadahnya ketika di dunia. Nah, adapun nama-nama hari akhir tersebut antara lain sebagai berikut. Pertama, Yaumul Ba'as, yaitu hari kebangkitan, di mana hari dibangkitkannya seluruh manusia sejak Nabi Adam alaihissalam hingga manusia terakhir hidup. Yang kedua, Yaumul Mahsyar, hari berkumpul, yaitu hari di mana manusia dikumpulkan di suatu tempat yang sangat luas. Tiga, Yaumul Hisab, hari perhitungan, yaitu hari dihitungnya amal perbuatan manusia ketika hidup di dunia. Keempat, Yaumul Mizan atau hari pertimbangan, yaitu hari yang ditimbang catatan amal baik dan catatan amal buruk manusia. Dan yang kelima, Yaumul Jaza atau hari pembalasan, yaitu hari di mana manusia mendapatkan balasan atas perbuatannya ketika di dunia. Dan yang terakhir ialah hikmah beriman kepada hari akhir. Di antaranya, satu, memotivasi manusia untuk taat dan ikhlas dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dua, selalu mawas diri atau berhati-hati dalam bertindak. Tiga, memperbanyak amal ibadah. Empat, berusaha menjadi lebih baik dan tetap istiqomah dalam kebaikan. 5. Menunjukkan perilaku yang terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi materi pembelajaran kita hari ini tentang ketika kehidupan telah berhenti. Semoga bermanfaat dan dapat membawa kebaikan untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.